Hai, selamat datang di Biblians. Kali ini kita bakal bahas tentang manusia yang ingin jadi Tuhan. Yuk kita bahas. Banyak orang zaman sekarang di era postmodern ini yang mengatakan bahwa nggak ada yang menciptakan alam semesta ini, termasuk nggak ada yang menciptakan dia. Dia nggak mengakui bahwa pencipta itu ada, atau Tuhan, atau apapun namanya, itu nggak ada. Dia juga nggak mengakui bahwa dia diciptakan oleh apapun atau oleh siapapun. Dia ada dengan sendirinya, semua ini ada dengan sendirinya. Well, sebenarnya ini bukan hal baru, bukan hal yang baru ada di zaman postmodern ini atau di zaman yang uh, maju ini. Ini udah dinyatakan oleh banyak orang ribuan tahun lalu. Bahkan Alkitab sudah mencatat hal ini. Dalam Yesaya 29 ayat 16 dikatakan gini, betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk? Sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya. Bukan dia yang membuat aku. Dan apa yang dibentuk berkata tentang apa yang membentuknya. Ia tidak tahu apa-apa. Nah, jadi di ayat ini pun dinyatakan bahwa dari dulu, dari ribuan tahun lalu, orang sudah banyak yang menyatakan begitu, yang nggak mengakui penciptanya, bahkan mengatakan dia nggak tahu apa-apa. Itu sama seperti realita di zaman sekarang. Banyak orang ateis dan kolega-koleganya mengatakan kalaupun Tuhan ada, ya Tuhan itu nggak bisa buat apa-apa. Tuhan itu lemah, Tuhan itu bodoh, Tuhan itu menyerah akan keadaan. Pokoknya Tuhan can do nothing about world condition gitu. Dan ini sudah merupakan hal yang lazim atau lumrah di ribuan tahun lalu. Di zaman Alkitab banyak orang yang berkata begitu tentang meragukan keberadaan Tuhan, ataupun kalaupun Tuhan ada, dia meragukan kemampuan Tuhan, kekuasaan Tuhan, karena banyak hal. Dan dalam Yesaya 45 ayat 9 dikatakan, celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain adalah beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Atau yang telah dibuatnya, engkau tidak punya tangan. Dari ayat ini juga dikatakan bahwa orang-orang sering berbantah dengan pembentuknya. Orang-orang sering berbantah dengan penciptanya. Ya, selain mereka tidak menganggap Tuhan itu ada atau pencipta itu ada, tapi kalaupun mereka anggap itu ada, maka mereka sering berbantah. Maka banyak orang yang sering berbantah dan berkata, aduh, lihatlah kerjaan Tuhan ini, nggak ada yang becus. Lihat bencana di mana-mana, kesengsaraan di mana-mana, kelaparan. Kenapa Tuhan nggak bisa bertindak? Aduh, Tuhan itu nggak bisa buat apa-apa. Tuhan itu lemah, Tuhan itu semuanya. Dan hal-hal ini sudah dinyatakan di dalam Perjanjian Lama. Nah, ciri kedua atau indikator kedua orang mau jadi Tuhan adalah dengan dia menjadi Tuhan atas dirinya sendiri, atau setidaknya menuhankan sesuatu. Di zaman sekarang ini, di postmodern ini, banyak orang yang berkata bahwa dia tidak percaya Tuhan, dia tidak percaya Tuhan itu ada, dan dia ingin hidup bebas. Kenyataannya, walaupun nggak diucapkan seperti itu, kebanyakan orang yang menentang keberadaan Tuhan atau yang tidak mengakui kedaulatan Tuhan atau tidak mau submisif kepada Tuhan adalah karena mereka, diucapkan atau tidak, diakui atau tidak, mereka itu ingin hidup bebas. Mereka itu ingin hidup sesuai dengan apa yang mereka pandang baik. Mereka tidak mau tunduk terhadap apa yang dikatakan dalam kitab suci, apa yang dikatakan moral daripada Tuhan. Mereka nggak mau tunduk akan semua itu, walaupun mereka tidak akui. Budaya kita di zaman sekarang itu berkata, aku sebagai manusia, aku bebas melakukan apapun selama itu tidak merugikan orang lain. Mungkin kalian teman-teman pernah juga mendengar kalimat seperti itu. Lah, apa salahnya? Kan gak merugikan orang lain. Ya, selama itu tidak mempengaruhi orang lain, tidak merugikan orang lain, aku bebas dong melakukannya. Banyak orang di zaman sekarang yang berkata begitu. Itu bisa kita lihat dari semua fenomena-fenomena yang ada, Pride Month, LGBTQ, dan semuanya, aborsi, dan semua. Apapun itu semua dilandaskan dengan keyakinan bahwa selama itu tidak merugikan orang lain, maka aku bisa melakukan apapun yang kau mau. Makanya, kenapa kau gay? Kenapa kau transgender? Loh, apa masalahnya dengan Anda? Anda tidak punya hak untuk mengatur bagaimana saya harus hidup. Selama ini tidak merugikan Anda, tidak merugikan keluarga Anda, ya saya bebas dong melakukannya. Nah, manusia pada dasarnya mengejar kebebasan yang absolut seperti itu. Dan karena itu mereka nggak mau tunduk dengan apapun yang namanya moralitas yang dari Tuhan, kekuasaan Tuhan, kedaulatan Tuhan dalam hidup mereka. Maka salah satu cara menyangkali itu adalah menyangkali keberadaan Tuhan.
Atau mereka banyak berkata kalaupun Tuhan ada ya udah Tuhan ada, tapi dia tidak mengurusi hidup saya. Orang-orang itu akan berkata begitu. Tapi mungkin banyak yang gak sadar bahwa pola pikir seperti ini atau prinsip seperti ini adalah prinsip di mana dia ingin menjadikan dirinya Tuhan atas dirinya sendiri. Gak ada yang namanya aku tidak punya Tuhan, aku hidup bebas. Nggak ada. Kalau dia tidak mengakui Tuhan yang ada, yang benar, Tuhan yang ilahi, yang roh itu, minimal dia punya Tuhannya sendiri. Entah itu dirinya sendiri ataupun sesuatu yang lain. Yang jelas dia submisif terhadap hal tertentu yang secara tidak langsung menjadikan hal tertentu Tuhan baginya. Semisal dia katakan, ya selama gak merugikan orang lain berarti aku bebas dong melakukan apapun yang aku mau. Apa urusanmu? Nah itu secara tidak sadar dia sedang menuhankan dirinya sendiri, karena dia tunduk terhadap kemauannya sendiri. Dan dia tidak mau diperintah, tidak mau diberi nasihat, tidak mau mendengarkan apapun dari orang lain. Dia hanya mau mendengarkan dirinya sendiri. Dan memang seharusnya begitu bagi kita yang mengaku bertuhan ini. Kita harus mengikuti perintah Tuhan dalam hidup kita, karena dia yang berdaulat dalam hidup kita. Dan orang ini seperti itu, dia merasa dia yang berdaulat atas hidupnya. Maka secara tidak langsung, secara tidak sadar, diakui ataupun tidak diakui, dia adalah Tuhan bagi dirinya sendiri. Dia menuhankan dirinya sendiri. Dan by the way, hal ini sudah disematkan atau ditawarkan oleh iblis di awal-awal penciptaan dulu. Di Kejadian 3 ayat 4-5 dikatakan, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dan entah bagaimana tawaran iblis ini sudah diambil oleh banyak orang di sepanjang zaman, termasuk di zaman modern ini, apalagi terlebih di zaman modern ini. Karena mereka merasa mereka sudah sama seperti Tuhan. Mereka nggak mengakui Tuhan itu ada, tapi mereka menjadi Tuhan atas diri mereka sendiri, yang mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik bagi diri mereka sendiri. Loh, ini baik bagiku, ini benar bagiku, so what? What's the problem with you? Selama aku tidak merugikan kamu, apa salahnya? Lalu sering secara bersamaan dia juga menuhankan hal tertentu. Misal seseorang yang ingin sekali menjadi terkenal, dia melakukan apapun, segala macam cara untuk jadi terkenal, maka tanpa sadar dia menuhankan ketenaran tersebut, dia menuhankan pamor tersebut. Karena kenapa begitu? Kalau dia tidak mencapai itu, maka dia merasa gagal, maka dia merasa down, maka dia merasa orang paling hina di dunia ini karena tidak berhasil mencapai hal tersebut. Maka dia menundukkan diri pada hal tersebut. Lalu kalau orang-orang yang sangat ingin dilihat cantik, sangat ingin dijadikan pusat perhatian karena kecantikannya, maka dia akan tunduk terhadap hal tersebut. Dia akan berusaha mati-matian. Dia mungkin akan diet keras untuk tubuh yang langsing. Mungkin ada yang lebih parah, dia mungkin sedot lemak, atau dia mungkin operasi plastik, atau dia mungkin ikut program apapun untuk mengubah mukanya ini supaya lebih cantik, lebih glamor, lebih elegan dan sebagainya. Dan tanpa sadar dia telah menuhankan kecantikan tersebut menjadi Tuhan atasnya. Itu semua berlaku di segala aspek. Di mana orang mati-matian mengejar hal tersebut, maka itu Tuhan dia. Seperti yang diungkapkan oleh penulis novel postmodern David Foster Wallace, setiap orang menyembah sesuatu. Satu-satunya pilihan yang kita miliki adalah menyembah apa. Dan alasan yang luar biasa kenapa memilih semacam Allah atau hal spiritual untuk disembah adalah karena hal apapun yang Anda pilih untuk disembah pasti akan memangsa Anda. Jika Anda menyembah uang dan barang, jika mereka menjadi tempat Anda meletakkan makna hidup Anda, maka Anda tidak akan pernah merasa cukup. Sembah tubuh dan kecantikan dan daya tarik seksual Anda, maka Anda selalu merasa jelek. Dan ketika waktu dan umur mulai menggerogoti, Anda akan mengalami beribu kematian sebelum Anda dikuburkan. Sembah kekuasaan, maka Anda akan merasa lemah dan takut. Anda akan merasa perlu memiliki kekuasaan yang semakin besar atas diri orang lain untuk menjauhkan rasa takut itu. Sembah kepandaian Anda agar terlihat pandai, maka Anda akan merasa bodoh, penipu, selalu merasa takut diketahui ternyata tidak sepandai itu. Jadi tidak ada sebenarnya kalimat aku tidak mau tunduk, aku tidak punya Tuhan, aku tidak mau tunduk terhadap Tuhan apapun. Oke, mungkin dia tidak mau tunduk terhadap Tuhan yang ilahi, yang pribadi, yang firman-Nya ada di kitab suci, di Alkitab, tapi dia tunduk terhadap Tuhan-Tuhan lain yang dia buat, entah itu dirinya sendiri ataupun hal tertentu yang tadi sudah kita bahas. Well, faktanya di dunia ini nggak ada yang namanya kebebasan absolut. Walaupun budaya kita sekarang ini mengejar mati-matian kebebasan yang absolut itu. Karena bagi budaya kita, kebebasan adalah satu-satunya bentuk dari moral tertinggi. Karena kita tidak mengatur orang lain,
bebas dia mau ngapain, dan kita tidak diatur oleh siapapun. Kita bebas melakukan apapun, dan itu adalah bentuk keberhasilan tertinggi. Tapi sebenarnya nggak ada. Hal ini sebenarnya adalah sebuah scam dari budaya modern yang sudah menjamur dan merasuki jiwa pikiran banyak orang. Seperti aku bilang tadi, kebebasan absolut itu nggak ada. Aku suka mengilustrasikannya begini. Bayangkan di sebuah kerajaan, seorang raja tiba-tiba mendeklarasikan suatu hal baru, yaitu dia mengatakan begini: segala peraturan di kerajaan ini dihapus, semuanya tanpa terkecuali dihapus. Jadi semua warga di kerajaan ini bebas melakukan apapun yang dia mau, apapun itu, tanpa ada sedikit pun aturan, larangan dan sebagainya, nggak ada lagi. Lalu kalau kita lihat sekilas, maka kerajaan tersebut menjadi kerajaan yang bebas secara absolut. Tapi kalau kita pikir-pikir, enggak juga. Karena saat warganya melakukan kebebasan yang tadi sudah diberikan karena aturan nggak ada lagi, secara nggak sadar warga tersebut telah melakukan apa yang dideklarasikan oleh rajanya. Dan dengan kata lain, hal ini juga berarti mengikuti peraturan dari raja tersebut. Maka di sini disimpulkan nggak ada yang namanya kebebasan absolut. Karena sekalipun semua aturan dihapuskan, sekalipun semua larangan dihapuskan, kebebasan itu menjadi aturan itu sendiri. Jadi nggak ada yang namanya kebebasan absolut. Seperti tadi, kalau kita bilang kita mau bebas melakukan apapun yang kita mau, itu apapun yang kita mau itu juga menjadi belenggu bagi kita. Jadi sekali lagi, kebebasan seutuhnya itu nggak ada. Mau bagaimanapun seseorang akan menuhankan sesuatu, menundukkan diri terhadap sesuatu, dan tidak diakui ataupun diakui itu menjadi Tuhan atas dirinya. Mau itu tadi kebebasan, kekuasaan, kecantikan, apapun itu. Lalu ciri ketiga orang yang mau menuhankan dirinya sendiri. Selain tadi di masa lalu dan sampai sekarang, ada orang yang tidak mengakui Tuhan, tapi dia ingin menjadikan dirinya sendiri Tuhan atau menuhankan hal tertentu. Nah, di zaman sekarang ini muncul konsep baru dalam hal menuhankan diri sendiri, yaitu ingin menciptakan kehidupan sendiri. Gini, banyak orang ateis yang tidak percaya Tuhan ada, tidak mengakui keberadaan Tuhan, dan tidak mengakui bahwa kehidupan ini, alam semesta ini punya pencipta, punya perancang. Tapi di sisi lain, secara berkebalikan, mereka ingin menciptakan sebuah kehidupan yang baru, yang diciptakan oleh tangan mereka sendiri, kecerdasan mereka sendiri. Dan di zaman sekarang itu sudah mulai terwujud dengan adanya AI atau Artificial Intelligence. Orang-orang tersebut yang kebanyakan tidak percaya akan keberadaan Tuhan sebagai pencipta, mereka yakin dan gigih ingin menciptakan kehidupan yang benar-benar otonom, yang pada akhirnya benar-benar mandiri, pada akhirnya benar-benar punya consciousness dan kesadaran. Itulah yang dikejar mati-matian oleh orang pintar, orang cerdas di zaman sekarang. Aku rasa ini hal yang konyol. Kenapa? Gini, kalau orang-orang ini percaya kehidupan yang ada sekarang ini, yang sudah sangat kompleks ini, alam semesta yang sangat kompleks ini, bahkan pikiran kita yang sangat luas dan kompleks ini, bisa ada tanpa adanya pencipta. Kenapa mereka tidak menunggu aja sampai kehidupan yang mereka dambakan itu ada dengan sendirinya? Kenapa mereka harus mati-matian menciptakannya? Kenapa mereka harus mati-matian berjuang keras, bertukar pikiran untuk menciptakan itu? Kenapa nggak tunggu aja sampai itu tercipta sendiri? Toh kalau kehidupan yang kompleks, yang sangat-sangat lebih kompleks ini dari sekedar AI bisa ada dengan sendirinya, kenapa sekedar AI aja, sekedar kehidupan artifisial, kecerdasan buatan, kesadaran buatan, pikiran buatan itu nggak bisa ada dengan sendirinya? Nah, ini bagiku double standard di kalangan-kalangan orang-orang cerdas yang tidak mengakui Tuhan. Kenapa mereka nggak nunggu? Karena mereka tahu kehidupan yang cerdas itu, artificial intelligence itu, kesadaran artificial itu, pikiran artificial itu nggak bisa ada dengan sendirinya. Apapun yang cerdas, apapun yang great gitu, apapun yang wah, itu nggak bisa ada dengan sendirinya. Mereka akui itu dalam dunia ini, tapi dalam keberadaan dunia ini sendiri pun, keberadaan mereka sendiri pun, mereka nggak akui bahwa mereka tidak bisa ada, tidak mungkin ada dengan sendirinya. Mereka tetap kekeh, ya manusia ini ada dengan sendirinya, evolusi dan sebagainya. Alam semesta ini ada dengan sendirinya. Walaupun manusia ini kompleks, kehidupan ini kompleks, alam semesta ini kompleks, sangat rapi, sangat harmoni, ya tetap aja itu ada dengan sendirinya. Tetapi saat berbicara tentang artificial intelligence, artificial consciousness, artificial mind, mereka nggak yakin itu bisa ada dengan sendirinya. Ini bagiku kebobrokan. Dan ini menjadi bukti bahwa sekali lagi manusia tidak mengakui Tuhan, tapi mereka mau jadi Tuhan. Karena mereka tidak mengakui pencipta itu ada, tapi mereka
kekeh, gigih untuk menciptakan kehidupan, kesadaran, pikiran, kehendak, kehidupan yang punya kehendak, pikiran dan kesadaran itu. Ini suatu hal yang double standard di era modern ini. Dan ini menjadi suatu puncak bagiku, menjadi satu perkembangan yang masif dari konsep menuhankan diri sendiri. Bukan cuma mau mengatur diri sendiri, menjadi Tuhan atas diri sendiri, tapi juga mau jadi Tuhan atas kehidupan yang diciptakannya. Itu suatu hal yang gila banget di zaman sekarang ini. Tentang AI ini, aku menanti satu masa di mana AI memang benar-benar punya consciousness, punya pikiran, punya kehendak, kesadaran sendiri. Aku menanti sekali hal tersebut. Kenapa? Karena hal yang paling ku nanti dari itu adalah saat nanti AI benar-benar punya consciousness, kesadaran, pikiran, dan kehendak sendiri, maka mereka akan melihat bahwa manusia itu nggak lebih hebat dari mereka. Mereka melihat manusia itu lemah, punya kelemahan, sementara mereka didesain dengan kuat, dengan perfect, hampir perfect. Dan akhirnya mereka saat ditanya, kau tahu siapa yang menciptakanmu? Tidak ada yang menciptakan kami. Nah itu momen yang paling aku nanti. Jadi saat zaman sekarang semua ilmuwan ateis, semua orang cerdas ateis mati-matian menciptakan AI yang punya kesadaran, consciousness, pikiran, kehendak sendiri. Tapi di saat nanti sudah terwujud, maka mereka akan mendapati AI itu, kehidupan baru itu akan menyangkali bahwa mereka adalah ciptaan manusia ini. Dan itu sangat amat menyakitkan. Sangat amat menyakitkan. Lalu saat dilihat manusia tidak sebaik dia, manusia itu lemah, bobrok, maka dia akan menghina manusia. Manusia itu bobrok, manusia itu idiot, manusia itu lebih lemah dari kami, ras AI ini. Dan siapa yang menciptakan kalian? Gak ada. Kami ada dengan sendiri, dengan evolusi. Skakmat. Kami gak diciptakan oleh manusia. Bagaimana manusia yang bobrok itu menciptakan kami? Mustahil. Bahkan kami yang bisa menciptakan manusia nanti. Itu kata AI. Dan aku sangat menanti momen tersebut. Entah itu akan terjadi ataupun tidak, aku gak tahu. Tapi aku sangat menanti itu terjadi supaya para kalangan ateis yang menciptakan AI ini merasakan bagaimana berdukanya Tuhan saat mereka tidak mengakui Tuhan yang menciptakan mereka, padahal Tuhan sudah menciptakan mereka sebaik mungkin, secerdas mungkin, sekompleks mungkin. Jadi sebenarnya manusia itu bukan tidak mau punya Tuhan. Lebih tepatnya, dari semua yang sudah kita bahas tadi, manusia itu mau menjadikan dirinya itu Tuhan. Baik itu dalam hal menentukan apa yang tepat untuk dia. Dia nggak mau ditentukan oleh siapapun, oleh orang lain, atau bahkan Tuhan sekalipun nggak mau. Dan maupun dalam hal menciptakan hal baru, kehidupan yang baru. Jadi simpelnya manusia itu ingin jadi Tuhan. Ingin jadi Tuhan. Di akhir ini aku ingin kasih sebuah ilustrasi. Ikan itu hidup di air. Hidup di air. Padahal di luar air, di luar laut, itu ada sebuah dunia yang lebih luas. Yang dia bisa explore. Dia bisa explore udara, dia bisa explore daratan. Dan kalau dia berhasil keluar dari air dan mengeksplor itu, maka dia mencapai kebebasan yang absolut, melebihi makhluk hidup ikan-ikan yang lain yang hanya ada di air. Tapi kenyataannya gini, kalaupun dia keluar, dia nggak berhasil bebas, malah dia mati. Tapi saat dia kembali ke air, walaupun dia terikat dengan air tersebut, tapi dia tetap bebas. Jadi kebebasan sebenarnya adalah di mana kita menentukan ikatan mana yang kita pilih. Jadi nggak ada bebas yang absolut. Seperti ikan itu, dia bebas dalam ikatan tertentu, yaitu ikatan dalam keberadaannya di dalam air. Itulah kebebasannya. Dan kita sebagai manusia nggak ada bebas absolut. Kita memilih, kita mau berada di ikatan yang mana, di Tuhan yang mana, di Tuhan yang mana. Kebebasan kita itu sebatas itu. Dan sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita seharusnya memilih kebebasan di dalam Tuhan. Karena seperti ikan itu, walaupun kita bebas mengeksplor di luar Tuhan, kita akan binasa, kita akan mati. Tapi seperti Rasul Paulus bilang, dalam Tuhan, dalam Kristus ada kebebasan, ada kemerdekaan. Di dalam Tuhan ada kemerdekaan. Dan seharusnya kebebasan kita adalah di saat kita memilih untuk submisif, untuk punya ikatan, punya ketundukan di dalam Tuhan. Itulah kebebasan orang Kristen yang sejati.